Shalom, selamat pagi. Kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan akan menuntun dan membimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat melewati dan menjalani hari ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini, boleh menguatkan iman kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibu akan membacakan ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu karunia Allah, jangan memiutangi Allah. Dalam sebuah anekdot, ada seorang yang bersaksi dalam sebuah gereja. Ia berkata di depan seluruh anggota jemaat yang hadir, "Sejak saya memberi banyak persembahan, persepuluhan, menyumbang pembangunan gedung dan fasilitas gereja, perekonomian saya semakin makmur. Maka saya akan menyumbang lebih banyak lagi buat Tuhan." Generasi muda, setujukah dengan kesaksian orang itu? Apakah kesaksiannya benar dan membangun iman? Generasi muda, apakah dalam memberi kita berharap Tuhan sudah memberkati kita dengan limpah? Patutkah kita menuntutnya? Bukankah semua itu adalah karunia Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita memberi supaya kita diberi? Prinsip Yunani do abdes. Memang benar, Tuhan akan memberkati orang yang memberi. Sebagaimana bunyi ayat 6, bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Akan tetapi ada syarat dalam ayat-ayat berikutnya, yaitu kita harus memberi dengan sukarela, tulus, ikhlas, sukacita, bukan dengan paksaan atau dengan motivasi mengharapkan lebih banyak dari Tuhan. Jadi ada prinsip kebenaran dalam memberi yang harus kita perhatikan. Maksudnya, ketika kita memberi dengan sikap dan motivasi yang benar, untuk Tuhan dan sesama, Tuhan pasti tidak akan berdiam diri dan membiarkan kita tidak bisa hidup alias tidak bisa makan dan berkekurangan. Ia pasti memelihara kita yang memberi dengan sikap yang benar sehingga kita bisa hidup berkecukupan. Inilah prinsip yang Paulus pahami. Bukan hanya itu, ia juga berkata bahwa pemberian itu merupakan wujud perhatian terhadap sesama dan ungkapan syukur kepada Allah. Maka pola pikir kita seharusnya dibangun atas pemahaman bahwa Allah sudah memberikan anugerah yang melimpah kepada kita. Sudah sepatutnya kita berbagi dengan orang lain. Sikap demikian akan membuat orang lain diberkati, mendatangkan bersyukur dan kemuliaan bagi Tuhan, serta kepedulian di antara sesama kita. Generasi muda, sekitar kita banyak orang yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan, termasuk umat Tuhan. Marilah kita berbagi dengan mereka, yaitu mau memberi dengan murah hati, sukarela, tulus, dan sukacita. Sebagai rasa syukur kita, bukan memiutangi Tuhan. Niscaya pemberian kita akan menjadi berkat dan memuliakan Allah, dan Tuhan sendiri juga akan memelihara kita yang memberi. Rumus memberi adalah seperti ini. Memberi tidak sama dengan meminta. Memberi tidak sama dengan membuat pihak lain berhutang.
apalagi Allah. Ucapan syukur sama dengan anugerah Allah tambah pemberian. Anugerah Allah sama dengan semua pemberian yang kita miliki secara fisik maupun rohani. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk memiliki hati yang mau memberi ya Tuhan, dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk membanggakan diri kami, tetapi semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kami boleh memberi dengan murah hati, sukarela dan tulus, serta bersukacita karena Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka orang lain yang melihat kehidupan kami sungguh diberkati, dikuatkan dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa saat ini untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan pakai semuanya itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami menyerahkan aktivitas kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat.